Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita masuki Minggu Prapaskah ke-6 atau juga sebagai Minggu Palmarum, yang sekaligus kita juga akan masuki Pekan Suci Paskah. Untuk itu, jemaat kami undang bangkit berdiri. Dipersilakan Bapak Ibu mempersiapkan juga daun palma yang sudah disediakan. Hari ini kedatangan Tuhan Yesus di Yerusalem disambut dengan sukacita dan sorak-sorai. Betapa tidak, penindasan yang begitu lama dirasakan, penderitaan yang begitu berat dialami akan segera berakhir. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kedatangannya tidak menunggang seekor kuda perang, melainkan seekor keledai muda. Bukan karpet merah alasnya berjalan, melainkan hanya hamparan kain dan pakaian. Bukan dengan umbul-umbul dan bendera perang ia disambut, melainkan dengan ranting daun palm. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Tanpa sadar, kedatangannya bukanlah untuk menghancurkan, melainkan memulihkan. Kedatangannya bukan untuk membebaskan umat dari keterjajahan politik duniawi, melainkan membebaskan dari kuasa dosa dan maut. Kedatangannya bukanlah untuk mengalahkan, melainkan memberikan keselamatan secara utuh di bumi seperti di surga. Hosana, selamatkanlah kami sekarang ini. Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu? Bersama kita pujikan Kidung Jemaat 85. Kusongsong bagaimana? Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Kaum Sion menaburkan kembang di jalan-Mu, ku ikut mengeluhkan Dikau di hatiku, ku nyanyi Hosiana ya Raja tolonglah, padamu-lah kiranya hamba-Mu berserah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu Palmarum saat ini kita sucikan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh karena itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi penuh beban dan penderitaan, semua orang berharap akan adanya pembebasan. Bukan hanya berharap, melainkan juga memaksakan keterwujudan harapan tersebut. Sayangnya, alih-alih menuntut dan memaksa diri sendiri untuk mewujudkannya, mereka menuntut dan memaksa orang lain untuk mewujudkannya. Disinilah keberanian Tuhan Yesus untuk menderita, bahkan menderita sampai mati. Menjadi begitu bermakna bagi penyelamatan semesta secara seksama. Kita pujikan Kidung Jemaat 161, Segala Kemuliaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan hukum kasih yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teladan kasih yang begitu nyata telah dilakukan Tuhan Yesus melalui salib, kematian, dan juga kebangkitannya. Bukan hanya keberaniannya menanggung derita, melainkan juga berkorban hidup seutuhnya bagi keselamatan dunia. Sudahkah kita rela menderita untuk mewujudkan kasih kepada Tuhan dan sesama? Mari kita hening sejenak, kita menghayati sabda Tuhan tentang hukum kasih ini. Ya Tuhan, sungguh kami
tidak pantas. Mengingat kami sesungguhnya jauh dari apa yang Kau kehendaki. Kami telah berbuat menyimpang dari kasih-Mu. Kami lebih mengutamakan, mengasihi diri sendiri. Untuk itu Tuhan, ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ungkapan penyesalan kita nyatakan pula dengan menyanyikan Kidung Jemaat 169, Memandang Salib Rajaku. Memandang salib Rajamu yang mati untuk dunia, ku rasa hancur jangkaku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku bermegah selain di dalam salib-Mu. Ku buang nikmat dunia demi darah-Mu yang kudus. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita terima berita anugerah dari Tuhan. Bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh menyatakan dosa dan penyesalan di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan menyatakan anugerah pengampunannya. Berita anugerah terambil dari Filipi bab 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Maka kita tanggapi berita anugerah ini dengan pujian nyanyian Kidung Baru 167, Tuhan Yesus Sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga
Dipersilahkan jemaat duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita menyatukan hati, berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus. Saya layankan. Tuhan Allah Bapa di sorga, saat ini kami sungguh merindukan sabda-Mu. Sabda-Mu boleh menjadi kekuatan dan penghiburan, serta menumbuhkan semangat kami. Mengingat kami saat ini masih dalam suasana keprihatinan karena virus corona, sehingga kami masih beribadah di tengah keluarga melalui layanan daring. Tuhan Bapa di sorga, untuk itu berfirmanlah, kami siap mendengarkan, dan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, menuntun membimbing kami, sehingga kami mampu mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam sabda-Mu ini. Hamba-Mu yang Kau percaya menghantarkan firman-Mu, berikan juga hikmat dan kuasa-Mu, supaya apa yang disampaikan itu pun seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan leksunari hari ini, bacaan pertama terambil dari Yesaya 50 ayat 4-9a, Mazmur tanggapan, Mazmur 118 ayat 1-2, dilanjutkan ayat 19-29. Bacaan kedua sebagai bacaan surat-surat Rasul Paulus terambil dari Filipi pasal 2 ayat 5-11. Bacaan-bacaan tersebut saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa membaca sendiri di rumah. Dan saya akan membacakan pada bacaan Injil, yaitu Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai dengan 11. Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu melakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan.
Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus, dan yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukan dalam hidup sehari-hari. Hosiana, amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Ya, saya yakin sampai saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan sampai saat ini kita masih beribadah secara online. Kita masih berada dalam pandemi COVID-19. Saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap berdoa, memohon kepada Tuhan, kiranya pandemi ini segera usai, yang kemudian kita bisa kembali melakukan aktivitas secara normal, baik itu beribadah, bekerja, belajar, dan juga kegiatan kemasyarakatan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita masuki minggu Prapaskah ke-6 atau juga sebagai Minggu Palmarum, di mana kita pun juga memasuki Pekan Suci Paskah. Minggu depan kita sudah merayakan Paskah, itu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yang semuanya itu dirangkai melalui ibadah Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi. Dan pada Minggu Palmarum ini, sebagai tema khotbahnya adalah berani menderita. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, penyebar luasan COVID-19 yang semakin meningkat dari waktu ke waktu membuat kita bertanya, mengapa pembatasan sosial, social distancing, dan adaptasi kenormalan yang baru atau new normal yang sudah diberlakukan di Indonesia tidak dapat memutus rantai penularan COVID-19? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jawaban sederhana yang dapat diberikan terhadap pertanyaan di atas adalah dikarenakan belum adanya kepatuhan masyarakat terhadap regulasi yang diterapkan oleh pemerintah. Rendahnya kepatuhan terhadap regulasi pemerintah ini bukan semata-mata persoalan sulit diatur atau sakarpe dewe atau ndablek, tetapi ini menyangkut juga
perombakan tata nilai kehidupan bagi masyarakat komunal dengan motonya mangan ora mangan, anggere kumpul. Keterasingan dan keterpisahan, isolasi dan karantina merupakan penderitaan. Merupakan suatu hal yang sungguh-sungguh membuat tersiksa. Maka bagi masyarakat yang menjunjung tinggi bakti kepada orang tua dengan sebutan memikul dhuwur, mendem jeru, tidak sowan kepada orang tua saat hari raya, yaitu dilarang bepergian keluar rumah, dilarang bepergian jauh, adalah dianggap berdosa. Tidak membancai orang tua yang meninggal dunia atau mengeti 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan seterusnya, itu dianggap keliru. Melacak riwayat kontak pasien COVID-19 adalah tabu. Tidak saling mengenal dan tidak bertegur sapa karena menggunakan masker dianggap tidak sopan. Tata nilai seperti inilah yang kemudian menyulitkan pemberlakuan pembatasan sosial dan kenormalan yang baru. Ini dianggap aneh, dianggap tidak sewajarnya, ora sak lumrahe. Agar pembatasan sosial dan kenormalan baru dapat diterapkan, diperlakukan perubahan tata nilai kehidupan, inilah yang membuat masyarakat yang menjunjung nilai-nilai komunal kebersamaan menjadi tidak bisa mudah menerimanya. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian halnya dengan pemahaman mesianik yang dipahami oleh bangsa Yahudi pada waktu itu. Mesias dipahami sebagai manusia super yang mampu membebaskan umat dari penjajahan bangsa Romawi. Dialah yang akan mengembalikan supremasi hukum Allah secara murni dan konsekuen sebagaimana terjadi pada masa kerajaan Daud. Maka wajar bila teriakan sambutan yang digemakan pada saat Tuhan Yesus memasuki Yerusalem adalah Hosana, Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Itu berarti Tuhan ingin menyelamatkan mereka. Itu berarti doa mereka, Tuhan selamatkanlah kami. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Alih-alih menyetujui dan mengiyakan harapan mesianis tersebut, kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem menjelang Paskah dengan mengendarai seekor keledai muda
menyiratkan bahwa satu, kehadirannya penuh dengan kelemah lembutan dan damai yang dibawa. Jauh dari konflik dan pertikaian, peperangan. Yang kedua, dengan seekor keledai muda yang digunakan mengangkat beban, menyiratkan bahwa beban dunia, yaitu dosa, dilarung, diruat dalam diri Tuhan Yesus sebagai anak domba Paskah yang dikorbankan untuk menghapus dosa dunia, yakni melalui sengsara dan kematiannya di dalam kayu salib. Salib yang mengubah kematian menjadi kehidupan, mengubah ketakutan menjadi keberanian, mengubah keputusasaan menjadi berpengharapan, mengubah penderitaan menjadi keselamatan. Berani menderita adalah keniscayaan mewujudkan salib. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, sayangnya perubahan tata nilai yang baru berkaitan dengan Mesias tidak begitu saja diterima. Penderitaan yang berkepanjangan, ketidakberdayaan dan keputusasaan yang sedemikian hebat menghalangi mereka untuk dapat menghayati panggilan mesianik Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang mereka perlakukan hanyalah tindakan seketika, spontan dari seorang manusia super yang membebaskan dan mendirikan kerajaan baru bagi Israel. Sama halnya dengan vaksin COVID-19 yang diharapkan dapat menjadi kunci dan jawaban penderitaan dunia saat ini. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguhkah dengan ditemukannya vaksin COVID-19 dunia bisa diselamatkan? Di tengah kontroversi plus minus vaksinasi massal COVID-19, perubahan atau perkembangan mutasi virus yang terus terjadi, kecil kemungkinan vaksinasi menjadi kunci jawabannya. Satu-satunya hal bisa diharapkan dan dilakukan adalah memutus rantai penyebaran virus COVID-19 dan variannya. Yakni dengan pembatasan jarak sosial dan kenormalan yang baru. Satu-satunya hal bisa diharapkan dan dilakukan adalah memutus rantai penyebaran virus COVID-19 dan variannya. Yakni dengan pembatasan jarak sosial dan kenormalan yang baru. Ya, kenormalan baru yang sejujurnya memaksa setiap hidup dengan paradigma dan perilaku yang baru. Inilah penderitaan, inilah salib. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, persoalannya adalah bagaimana kita bisa menjalankan kenormalan yang baru, sebagaimana Kristus menjalankan kemesiasan yang baru dalam penderitaan dan salib. Yang pertama, menjadi hamba yang belajar.
Tidak semua orang siap dan dapat hidup dengan kenormalan yang baru. Hanya mereka yang mau belajar dan berusaha dengan sungguh-sungguh dapat melakukan. Disinilah keterampilan mendengar sangat diperlukan. Terlebih di tengah derasnya informasi yang berkembang seputar COVID-19, perlu memilih dan memilah informasi yang baik, faktual, dan akurat. Jangan mudah kita menyebarkan berita-berita yang belum jelas. Itu bisa disebut juga nanti pemberitaan hoak. Meskipun diperlukan, setelah menemukan, belajarlah untuk mengaplikasikan, menaati apa-apa yang berguna untuk memutus dan menghentikan penyebarannya. Meskipun diperlukan perjuangan dan keteladanan, yakinlah bahwa pengorbanan itu tidak akan sia-sia, sebab Tuhan Allah kita adalah penolong. Yang kedua, menggalang kebersamaan. Betapapun kita adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan dan telah menjadi batu penjuru, sendirian saja tidak akan memungkinkan terwujudnya sebuah bangunan. Oleh sebab itu, kebersamaan adalah saling mewujudkan berkat Tuhan, keselamatan sebagai diungkapkan oleh Mazmur 118 ayat 26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Sangat diperlukan. Itulah sebabnya Paulus menasihatkan jemaat di Filipi untuk tidak terpecah dan terbelah, melainkan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5. Yakni melalui kerendahan dan ketaatannya menjalankan misi penyelamatan dunia melalui penderitaan salib. Yang ketiga, berani menderita. Sebagaimana Kristus yang tidak hanya mengubah paradigma baru tentang kemesiasannya melalui ajaran yang disampaikan, melainkan dengan penuh ketaatan mewujudkan kemesiasan yang baru melalui penderitaan yang ditanggungnya secara sepenuhnya untuk menyelamatkan dunia. Demikian halnya dengan khotbah berani menderita. Bukanlah berhenti dengan teori dan ajaran tentang keberanian untuk menderita saja, melainkan bagaimana kita dapat setia mewujudkan penderitaan itu di dalam kehidupan secara nyata, yakni dengan menerapkan pembatasan sosial dan kenormalan baru setegas-tegasnya. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Minggu Palm Arum hari ini yang boleh kita hayati dan rayakan bersama menjadi pengingat betapa keberanian Kristus untuk menderita di kayu salib menjadi keniscayaan bagi penyelamatan dunia. Melalui penderitaan dan kematiannya, Yesus telah menjadi manusia Paskah yang mengubah kematian menjadi kehidupan. Keputusasaan menjadi pengharapan. Ketakutan menjadi keberanian. Penderitaan menjadi keselamatan. Dengan demikian halnya
dengan kita. Untuk dapat menjadi manusia Paskah, diperlukan keberanian menderita. Bukan saja menderita karena penerapan jaga jarak sosial maupun kenormalan yang baru, tetapi juga menderita karena pola hidup yang menempatkan keselamatan bersama di atas nilai sopan santun, bakti, dan hormat terhadap sesama. Hanya dengan keberanian menderita seperti itulah rantai penyebaran, penularan COVID-19 bisa terputus, dapat dihentikan. Sebagaimana Kristus yang rela menderita dan mati, agar supaya manusia beroleh hidup di dalam keselamatan secara utuh. Beranikah kita menderita dalam penerapan protokol penanggulangan COVID-19? Selamat masuki Minggu Sengsara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kita merenungkan firman Tuhan ini sejenak. Saat teduh cukup, jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan, dulu, kini, dan sepanjang segala masa, marilah kita meneguhkan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita satu hati dalam doa syafaat. Saya layankan. Bapa di sorga, betapa kami beroleh suatu pengajaran yang mulia dan berharga, di mana untuk dapat menciptakan kehidupan yang berpengharapan, kehidupan yang penuh dengan kedamaian, diawali adanya keberanian menghadapi setiap pergumulan, bahkan berani menderita. Seperti halnya saat ini, COVID-19 masih merajalela. Protokol kesehatan telah diterapkan. Namun, karena kehidupan masyarakat secara komunal, mereka sulit untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dalam kerumunan, dalam kebersamaan. Sehingga kemudian harus menghadapi aturan baru, tatanan normal baru. Itu kemudian dianggap sebagai hal yang tidak pantas. Namun Tuhan, ternyata itu ada hikmahnya.
untuk supaya kami boleh terbebas dari paparan COVID-19, kami memang harus mau mengubah tatanan hidup, mengikuti tatanan hidup yang normal, yang baru. Mungkin hal itu memang berat. Itulah yang disebut dengan penderitaan. Terima kasih Tuhan. Dan hal itu juga sudah Tuhan Yesus jalani untuk bisa menumbuhkan adanya perubahan dari penderitaan menjadi keselamatan, dari keputusasaan menjadi berpengharapan, dari kematian menjadi kehidupan. Kristus berani menderita, bahkan mati di kayu salib. Semua itu untuk dapat memberikan kehidupan, keselamatan bagi umat manusia. Terima kasih Tuhan. Dan mulai hari ini kami akan menghayati masa sengsara, derita dan kematian Tuhan Yesus Kristus sampai pada kebangkitannya. Bapa di surga, selanjutnya kami berdoa dalam kehidupan bergereja di tempat ini. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun. Senantiasa kami mohonkan kepadamu berkat kesehatan, berkat panjang umur, dan hidupnya pun boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Kami juga bawa kepadamu bagi saudara kami yang sakit. Tuhan berkenan melawat mereka dan memberikan semangat, menumbuhkan harapan melalui orang-orang yang melayani, orang-orang yang merawatnya, yang ada di sekitarnya. Sehingga mereka tidaklah kemudian kehilangan semangat hidup. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kegiatan pelayanan di gerejamu tempat ini. Memang mengalami terhambat karena COVID-19. Namun Tuhan, seberapapun yang kami lakukan, kami mohon berkat-Mu. Sehingga semuanya boleh kami lakukan itu demi kemuliaan nama Tuhan dan juga terbangunnya kehidupan bergereja. Allah Bapa Surgawi, demikian pula kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang masih belajar. Tuhan berikan mereka semangat meskipun belajar jarak jauh guna menggapai masa depannya. Bagi yang sudah selesai studi, mencari pekerjaan, Tuhan juga sediakan pekerjaan sesuai kemampuannya. Bagi yang sudah mendapat pekerjaan, baik di instansi pemerintah maupun swasta, mampukan mereka untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan juga takut akan Tuhan. Bagi saudara kami yang sudah waktunya membangun keluarga, Tuhan juga sediakan pasangan yang sepadan. Demikian pula bagi keluarga-keluarga Kristen milik Tuhan, Tuhan terus mampukan mereka supaya dapat menjaga keutuhan jalinan cinta kasih-Nya dalam kehidupan rumah tangganya. Tuhan juga memberkati dengan kecukupan melalui pekerjaan dan usahanya. Sehingga kemudian hidupnya pun akan penuh dengan rasa syukur. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bahwa sampai saat ini masih terus mengupayakan pemulihan terlebih dalam kaitan dengan COVID-19. Tolong Tuhan berikan kekuatan, berikan semangat dan juga kekompakan kesehatian. Mulai dari pemimpin dari pusat sampai daerah dan didukung oleh masyarakat. Sehingga dengan mematuhi protokol kesehatan itu, pandemi COVID-19 segera berhenti. Penularan COVID-19 terputus. Dan kami boleh kembali dalam kehidupan sebagaimana mestinya. Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami hari ini. Kami mohon juga penyertaan dan campur tangan Tuhan. Hingga hidup kami pun boleh berkenan kepadamu dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan syukur kita dengan memberikan persembahan yang telah kita siapkan dari rumah masing-masing. Firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kita mempersembahkan terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mengiringi persembahan, kita pujikan sebuah lagu, Hati Sebagai Hamba.
Mari kita berdoa, kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan, saya layankan. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur, hidup kami senantiasa Tuhan pelihara. Tuhan penuhi apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Maka sebagai ungkapan syukur, saat ini kami haturkan persembahan. Tuhan berkenan menerima dan menyucikan serta memberkati. Sehingga persembahan ini berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada dosa di dalamnya, mohon pengampunan-Mu. Dan mampukan kami untuk dapat mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami pun akan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita pujikan nyanyian pengutusan. Hitung jemaat 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengutusan dan berkat dari Tuhan. Pulanglah dalam sukacita dengan mengingat sabda Tuhan, Roma 8 ayat 17b. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Beranilah menderita dan jalanilah hidup dalam rasa syukur untuk melakukan panggilannya. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan sesama. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada dan terimalah berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan nyanyian penutup, Hitung Jemaat 375, Saya Mau Ikut Yesus.
ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.